Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mat Dalhem. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan teman ya dari desa sini juga. Saya akan menanyakan kepada mereka tentang sesuatu. Iya, perkenalkan ini teman saya, teman-teman, namanya Pak Idus Soleh, teman seperjuangan juga. Ya, dan Assalamualaikum. ini adalah Multazam, teman saya juga, dan setiap hari hampir kumpul dengan saya. Oke, saya akan mencoba memberikan pertanyaan kepada mereka berdua seputar tentang kehidupan teman-teman. Langsung saja saya akan mulai bertanya kepada Pak Idus Soleh. Oh iya, sebelum lanjut atau sebelum mulai, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk subscribe ya, subscribe channel ini, channel Mat Dalhem ini. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, atau share berjauh. Oke, saya akan bertanya kepada Pak Idus Soleh terlebih dahulu. Mas Faid, saya mau tanya. Siap. Sekarang kan dunia atau zaman sekarang lah. Siap. Ini kan banyak masyarakat atau orang yang terpengaruh sama media sosial ya. Siap. Saya akan bertanya seputar tentang media sosial. Bagaimana menurut Anda tentang atau dampak positif dan negatifnya media sosial terhadap masyarakat? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Pak Idus Soleh, asal dari Kuanyar, kampung sini juga. Saya akan bercerita tentang kehidupan saya, di mana saya dulu bersekolah di jurusan informatika dan TKJ, teknik komputer jaringan. Nah, sekedar informasi saja teman-teman, teknologi itu tergantung pada usernya masing-masing. Kalau Anda bertanya tentang teknologi itu menurut saya cenderung dengan kenegatifan, karena anak-anak sekarang banyak yang mengatur di kehidupan dengan media sosial. Media sosial itu termasuk teknologi juga, di mana hal negatif juga ada di situ. Nah, kemungkinan besar kedepannya pasti akan lebih brutal lagi. Nah, intinya perbanyaklah belajar ilmu agama disetarain dengan ilmu pengetahuan teknologi. Karena kenapa? Mental seseorang itu tidak akan rapuh pada akhirnya, daripada nanti mental itu menjadi benar-benar rapuh karena teknologi itu sendiri. Itu menurut saya sementara. Iya. Khususnya sekarang ini kan anak-anak yang baru selesai sekolah ya. Iya. Katakanlah seperti itu kan, anak-anak sekarang lagi ngebetnya. Iya. Lagi seneng-senengnya main kayak game online, Iya. kayak Instagram itu. Ya, kembali lagi Anda gimana? Kembali lagi kita ya tergantung user-usernya masing-masing. Teknologi itu akan berdampak positif daripada yang menggunakan, bukan karena teknologi itu negatif, bukan, karena usernya sendiri. Oh, yang menggunakan. Karena sebagian saya melihat, saya kan orang kampung, jadi sebagian yang saya lihat, anggaplah saya orang awam. Pemirsa, saya anggaplah orang awam. Iya. Tolong dikoreksi komen di bawah kalau memang itu. Nah, saya ini melihat teknologi ini cenderung ke hal negatif. Dan kenapa kecenderungan itu? Karena tidak seiring dengan ilmu agama. Benar. Kuncinya itu aja, menurut saya. Itu aja. Jadi menurut Anda berarti kita menggunakan teknologi atau semacam HP dan sebagainya itu tergantung kitanya sendiri ya. Jadi jangan menyalahkan HP-nya atau jangan lebih dominan menyalahkan HP-nya ya, karena kembalinya kepada kita sendiri. Dan lebih baik untuk mengontrol dampak negatif dari teknologi itu,
alangkah baiknya kita mengiringinya ya, atau menetralisasinya dengan ilmu agama. Nah, terus untuk mencari ilmu agama dan menuntutnya itu harus berguru kepada yang benar gitu ya. Benar. Oh ya, saya kembali kepada Anda Multazam, kepada teman saya. Bagaimana menurut Anda tentang kehidupan agar kita itu tetap sehat gitu ya, tiap hari tetap fit lah badan kita, itu gimana caranya, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Multazam. Kami semua ini tetangga, teman-teman. Kata Mas Irham tadi bertanya gimana cara hidup sehat. Ya, gimana ya? Saya juga gak ngerti hidup sehat seperti apa. Ya banyak berdoa itu ya, semoga kita semua diparingi kesehatan selalu, dan ya ikuti aja pola makan yang sehat itu apa. Merokok ya gak apa-apa. Gimana ya, bukan dari rokok orang tidak sehat itu. Benar. Kadang ya banyak ya, bukan orang nggak merokok ada yang kena sakit ini itu. Kadang ya orang merokok malah sehat, umurnya bisa lebih awet lah. Kembali ke Gusti Allah itu ya, hidup sehat ya nggak bisa diprediksi. Tapi ya kalau pengen hidup sehat ya banyak olahraga, dan kata teman saya ini banyak minum air putih juga, itu masuk akal karena badan kita kan setiap hari butuh beberapa liter air. Ya gitu teman-teman, mohon maaf, hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan tentang hidup sehat, karena saya tidak bisa tahu kayak apa yang bisa saya juga perokok ini. Iya, benar. Nah, jadi intinya kata teman saya ini, hidup sehat itu tergantung kayak pola makan, olahraga gitu ya, dan jangan lupa berdoa itu juga penting. Ya, Impas ini kan setiap harinya bekerja tiap hari PP lah ya, dari sini ke Surabaya lah. Itu menurut Mas Faid, bekerja yang kayak gitu itu kan biasanya capek ya, secara logika capek kan. Nah, itu gimana caranya atau solusinya agar kita tetap sehat, pikiran kita tenang meskipun tiap hari PT Madura Surabaya, itu kuncinya apa? Baik teman-teman, saya akan menceritakan tentang kegiatan saya sehari-hari, di mana saya bekerja PP pulang pergi Surabaya Madura Surabaya. Baik teman-teman, intinya saya bekerja itu niat karena Allah, niat karena keluarga, niat karena memenuhi kebutuhan keluarga, niat karena orang tua. Nah, sekarang kebetulan saya teman-teman baru menikah di bulan Desember kemarin. Saya minta doanya supaya istri saya diberi kelancaran untuk kehamilannya, dan saya minta doa sambung doanya kepada teman-teman yang melihat video ini dan yang mengalami sama-sama kayak saya, istrinya sedang hamil. Mudah-mudahan diparingi lancar rezekinya, berkah hidup dan sehat. Saya PP setiap hari bekerja tanpa lelah, bukan tanpa lelah ya, semua lelah. Nggak mungkin orang nggak lelah, itu nggak mungkin. Lelah pikiran, lelah hati, karena lelah manusia biasa tenaga, ya. Iya. Karena walaupun demikian saya itu mau nggak mau bilang lelah. Iya. Jadi tidak bisa dibohongi ya. Nggak bisa. Saya Iya, lelah. Kadang-kadang saya ya di Suramadu saya berpikir lampu merah berhenti kan adalah 1 menit. Iya. Saya kalau mau berangkat kerja lurus, tiba-tiba ada pikiran terlintas saya pengen belok ke kiri, Galaxy Mall, duduk ngopi, ngemot rokok, enak. Saya pikiran seperti itu. Tapi saya banting setir lagi pikiran saya kalau bolos dipotong gajinya nanti kurang, itu
apa pemasukannya. Tapi kalau dipikir lagi, rezeki itu nggak ketukar bos, ya nggak Bos? Benar, masuk. Rezeki itu nggak tukar. Kadang-kadang saya itu berpikir kayak gitu itu positif apa negatif ya. Saya bandingin, saya bolos, takutnya nanti ada Potongan gaji. potongan apa gaji. gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi rezeki itu nggak ketukar. Ternyata ada saja Ada gitu aja ya. saja gitu. Oke, siap. Jadi tak timbang gitu, saya milih bekerja. Walaupun lelah, Iya. aslinya pengen refreshing sama teman-teman. Cuman ya saya pribadi lelah. Mungkin semua teman lelah. Pengen bekerja bersama, tidak dituntut sama orang. Saya bekerja dalam hati, walaupun itu dapat 5.000. Tapi intinya itu kalau pengen tidak capek bekerja, Ah, capek itu dari keinginan. Kalau keinginan kurang pasti capek. iya benar. Kalau Tergantung keinginan dia. keinginan itu Kuat. kuat, dia tidak bakalan capek. Capek mungkin, cuman dia semangat, Dipaksakan. ketutup Ah, sama ketutup semangat. sama semangat. Iya. Jadi lebih banyak semangatnya. Iya. Intinya cuman Ah. semangat. Akhirnya capeknya lebih Semangat dalam niat, saya niat karena ibadah ibadah. Benar. dan keluarga. Ibadah semaunya itu keluarga Benar, juga benar. ya. Nafkahi juga kan ibadah juga. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tolong bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, hikmahnya dibalik capek itu menurut saya banyak. Capek itu menurut saya kalau dipikir-pikir nggak enak, tapi banyak enaknya. Kenapa? Ya, hasilnya pasti ada Pasti capek. ada ya. Jadi Cuman kita itu produktivitasnya capek itu beda-beda kok. Kan gitu. Ya seperti itulah teman-teman. Mungkin bisa ditanggapi. Mohon maaf saya dalam tanda kutip sekali lagi saya katakan saya orang bodoh. Cuman Iya. saya menghargai Iya. podcast Karena- ini untuk bisa mewakili ya. mewakili teman-teman. teman-teman. Barangkali ada yang sama dengan saya. Ah, Ya, jadi kembali. jadi menurut Mas Faiz ini bekerja itu tidak bisa dibohongi, memang capek ya. Capek bos, capek. Tapi kembali lagi ada yang rasa-rasanya tidak capek, itu ada ya. Menurut Mas Faiz gitu. Intinya katanya niat harus benar ya. Semangat harus timbul ya, harus Ada. ada ya. Jadi capek itu lebih berkurang lah. Iya. Benar, terakhir Mas Faiz tadi penutupnya bilang saya mewakili teman-teman ya untuk menyampaikan tentang kebaikannya. Anggaplah kebaikannya kan kebaikan. Nah, benar. Menurut saya itu benar karena saya lihat sekarang itu orang punya pendapat tapi dipendam sendiri kan ya. Nah, kalau ada kayak gini terbuka, jadi mungkin ada orang yang tidak sempat memikirkan hal tersebut atau tidak tahu tentang hal tersebut, dan Mas Faiz tahu. Nah, orang yang tidak tahu tersebut kan bisa mengambil hikmah dari apa yang diceritakan Mas Faiz. Oke, siap Mas. Siap, terima kasih pertanyaannya Mas. Nah, seumpama Anda kan seumpama sekali-sekali lah, beberapa kali dalam seminggu pergi ke PP Surabaya Madura ya. Itu menurut Anda atau capek lah ya. Tapi untuk mengurangi rasa capek itu gimana caranya Mas? Atau punya solusi lain selain Mas Faiz tadi yang dikatakan, silakan. Ya, terima kasih buat Mas Irham pertanyaannya. Kalau menurut saya ya sama kayak Mas Faiz tadi, kerja itu pasti capek, nggak mungkin kerja gak capek. Benar. Tapi kalau dibayangin kepada orang tua di rumah yang setiap hari mendoakan anaknya pas berangkat kerja, selalu memberikan memberikan doa lah agar anaknya itu semangat, memberikan anaknya itu dukungan. Nah, itu yang membuat semangat dalam bekerja. Jadi capeknya berkurang ya, agak berkurang jadi, ya. Nah, capeknya berkurang. Benar. Saya mau sedikit cerita ini teman-teman. Saya itu kerja itu selalu pindah-pindah. Karena pengalaman pribadi saya itu orangnya nggak disiplin. Maaf ya, sejujurnya teman-teman, saya itu orangnya nggak disiplin. Saya itu sudah terbiasa kerja di lingkungan yang santai awalnya itu.
Jadi pas saya kerja di Surabaya di lingkungan yang harus benar-benar disiplin, saya tidak kuat, tidak bisa menempatkan diri di tempat yang ya seperti itu, yang harus on time, harus monoton gitu teman-teman. Jadi saya orangnya agak tekad sih, saya orangnya, saya memilih untuk resign padahal saya itu butuh untuk bekerja. Saya selalu itu mengentengkan. Nah, itu buat pelajaran buat teman-teman, jangan gampang membuang pekerjaan teman-teman. Itu kisah yang dulu ya Mas kisah ya. yang Kisah yang dulu ya. Tapi saya hikmahnya pindah-pindah tempat itu nomor satu, saya banyak teman, saya banyak tahu di lingkungan sini gimana cara penanganan obat, penanganan dan lain-lain. Nah itu hikmahnya. Nah itu teman-teman dari saya seputar tentang ya kalau capek kerja ya Pasti capek ya, karena memang kayak bekerja, tadi. namanya juga bekerja kan. Namanya juga Orang tidur aja capek Mas ya kadang ya. benar. Iya, Leher saya benar. sakit ya habis tidur ini. Oh, iya. Oke pemirsa, saya sudah menanyakan Mas Faid sama Mas Tasem tentang beberapa hal tadi ya. Semoga kita mendapat hikmah dan pelajaran dari apa yang mereka sampaikan sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Oke, Amin. sebelum tutup podcast ini, saya ingatkan lagi pemirsa ya, mohon bantuannya untuk subscribe channel Madalhem ya, channel Madalhem sekali lagi di subscribe teman-teman, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.